Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Ibu Elevita. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang chapter 5 dengan materi Consumer Learning. Berikut merupakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Reza Abdisalam. Kemudian ada Isnaini Nur Silvia, ada Felicia Rebecca, ada Rafael Isaiyah, ada Safina Dita, dan yang terakhir ada Muhammad Raihan Alam. Nah, ini merupakan outline presentasi kita hari ini, teman-teman. Yang pertama ada introduction, lalu selanjutnya ada elements of consumer learning, ada classical conditioning, ada instrumental conditioning, ada information processing, ada cognitive learning, ada consumer involvement, dan yang terakhir ada outcomes. Oke, jadi pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang learning dan consumer learning. Learning merupakan suatu kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebab, sebagai manusia kita terus melakukan pembelajaran di setiap harinya. Saat teman kita putus cinta misalnya, kita akan belajar dari hal tersebut. Saat kita ditilang oleh Pak Polisi di jalan raya, kita akan belajar dari hal tersebut. Pun saat kita belanja di online shop dan ternyata barang yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita akan belajar dari hal tersebut. Learning merupakan suatu kondisi di mana kita menerapkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu untuk keadaan dan perilaku saat ini. Nah, tidak hanya sebagai manusia, kita sebagai konsumen pun juga terus melakukan yang namanya pembelajaran atau learning. Oleh sebab itu, kita mengenal sebuah istilah yang nantinya akan kita bahas pada chapter 5 ini, yaitu consumer learning. Consumer learning merupakan proses di mana konsumen memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan produk dan pengamatan konsumsi orang lain dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pembelian berikutnya. Contoh sederhananya nih teman-teman, misalnya saat kita membeli sebuah barang di e-commerce, bisa itu Tokopedia atau Shopee, kita pasti selalu cek review dari barang yang ingin kita beli. Jika reviewnya baik, maka kemungkinan besar kita akan membeli barang tersebut. Dan sebaliknya, jika reviewnya buruk, maka kemungkinan besar kita akan coba mencari toko lain atau barang lain di kamar tersebut. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari consumer learning. Teman-teman, terdapat dua tipe pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama ada intentional, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja. Dan yang kedua adalah incidental, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, lalu selanjutnya, learning terdiri dari 4 elemen, yaitu motives, cues, responses, dan reinforcement. Keempat hal ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Yang pertama ada motives. Mengungkap motif konsumen merupakan tujuan utama dari seorang marketer. Mereka berusaha mempengaruhi konsumen bagaimana konsumen dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk atau services tertentu. Nah, kebutuhan yang belum terpenuhi akan mengarah pada motivasi dan akan memacu pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen. Nah, motivasi itu merupakan kekuatan pendorong dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak. Misalnya saja nih, orang yang ingin membeli laptop untuk kebutuhan sekolah online. Mereka akan termotivasi untuk mempelajari semua hal tentang laptop agar mereka bisa mendapatkan laptop terbaik sesuai dengan budget yang mereka miliki. Mereka dapat mencari informasi mengenai harga, kualitas, dan karakteristik laptop, serta mempelajari laptop mana yang terbaik untuk kegiatan sekolah online yang mereka lakukan. Nah, tadi kan merupakan contoh orang yang termotivasi membeli laptop. Sebaliknya, orang yang tidak termotivasi dalam hal ini tidak membutuhkan laptop akan mengabaikan semua informasi yang terkait dengan hal tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tingkat relevansi atau involvement menentukan tingkat motivasi setiap konsumen untuk mencari informasi tentang produk atau layanan tertentu. Lalu selanjutnya ada yang namanya cues. Cues merupakan rangsangan yang mengarahkan motivated behavior. Misalnya saja, sebuah iklan bioskop dapat menjadi cues bagi orang-orang yang mungkin tiba-tiba menyadari kalau mereka tuh udah lama banget nih nggak nonton bioskop dan membutuhkan hal tersebut untuk kebutuhan rekreasi. Nah, dalam marketing sendiri teman-teman, harga, style, packaging, dan iklan sebuah produk atau services merupakan cues yang dirancang untuk mempengaruhi konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk atau services tersebut. Dalam hal ini, hanya cues yang konsisten dengan ekspektasi konsumen yang dapat mendorong motivasi. Lalu selanjutnya ada yang namanya responses, teman-teman. Dalam konteks learning,
Responsif adalah reaksi individu terhadap dorongan atau cues. Misalnya aja nih, produsen mobil yang memberikan cues kepada konsumen, baik bisa berupa iklan, bisa berupa style mobil, ataupun jenis cues yang lain, akan memiliki dua kemungkinan responsif, yaitu berhasil atau tidak berhasil. Kalau respon konsumen terhadap cues tidak berhasil, ya udah gitu. Mobil yang ditawarkan nggak akan dibeli oleh konsumen tersebut. Namun jika berhasil, maka konsumen akan mulai melakukan beberapa hal seperti mempertimbangkan merek atau model mobil sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli mobil tersebut. Nah, suatu motif itu atau kebutuhan dapat menimbulkan berbagai macam respons. Misalnya saja nih, target market perusahaan sepeda adalah orang-orang yang ingin kurus. Nah, perusahaan sepeda ini memberikan cues, baik itu berupa information atau berupa iklan, bahwa sepeda itu dapat menguruskan badan kepada target konsumen mereka. Yang jadi persoalan adalah, sepeda bukan merupakan cara satu-satunya untuk menguruskan badan. Ada cara lain, misalnya seperti main basket, lari, bermain badminton, dan sebagainya. Nah, cues yang diberikan oleh perusahaan sepeda ini akan bersaing dengan cues yang disampaikan oleh perusahaan basket, sepatu lari, dan perusahaan pembuat raket. Respons yang akan diberikan konsumen terhadap cues yang ada akan sangat tergantung dengan apa yang mereka telah pelajari sebelumnya. Dan yang terakhir ada yang namanya reinforcement. Reinforcement merupakan reward, pleasure, dan benefits yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan suatu produk atau services. Sebagai ilustrasi, misalnya aja ada orang yang mengunjungi restoran untuk pertama kalinya nih. Lalu dia suka sama makanan, layanan, dan juga suasana dari restoran tersebut, serta merasa kalau value for money dari restoran tersebut tuh oke gitu. Maka pelanggan tersebut berarti telah di-reinforce dan kemungkinan besar akan makan di restoran itu lagi. Nah, jika orang tersebut datang lagi ke restoran, maka manajer harus lebih memperkuat reinforcement-nya. Misalnya dengan menjaga kualitas makanan, memberikan penawaran atau services yang lebih spesial, dan hal lain sebagainya. Nah, hal ini merupakan challenges bagi marketer, di mana mereka harus bisa terus memberikan produk dan services dengan kualitas terbaik kepada konsumen mereka. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Muhammad Rehan Alam akan menjelaskan tentang classical conditioning. Nah, sebelum kita masuk ke classical conditioning, saya ingin menjelaskan tentang behavioral learning dulu. Jadi, behavioral learning itu ada tiga yang nantinya akan dijelaskan oleh saya dan kedua teman saya. Nah, behavioral learning ini adalah proses learning yang mempelajari tentang bagaimana seseorang itu memberikan respon terhadap stimulus-stimulus yang diberikan dari luar. Nah, behavioral learning ini dia memfokuskan uh, tidak memfokuskan pada proses learning, tapi dia lebih memfokuskan kepada input dan outcomes dari uh, proses learning tersebut. Nah, yang pertama ini kita akan masuk ke classical conditioning. Nah, classical conditioning ini merupakan behavioral learning yang menyatakan bahwa perilaku atau tingkah manusia dibentuk melalui stimulasi yang berulang-ulang. Nah, jadi yang menggagas ini ada namanya seorang psikolog namanya Pavlov. Si Pavlov ini jadi dia percaya bahwa uh, kita bisa mendapatkan respon dari yang kita inginkan itu jika kita memberikan uh, du atau memasangkan dua stimulus secara bersamaan gitu. Jadi Pavlov ini menguji classical conditioning ini pada perilaku anjingnya. Jadi kan anjing itu biasanya dia salivating atau mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Nah, Pavlov mengujinya ketika dia ingin memberi makan anjingnya, dia memanggil anjingnya dengan bell. Nah, setelah dilakukan secara berulang-ulang dengan kedua stimulus itu, yaitu bellnya dan makanan tersebut, yang tadinya anjingnya salivating hanya ketika melihat makanan, dia akan salvating ketika bell itu dibunyikan bahkan sebelum makanan sudah diberikan. Jadi intinya classical conditioning ini uh, harus diberikan stimulus secara berulang-ulang terlebih dahulu gitu. Oke, selanjutnya ada unconditioned stimulus. Jadi unconditioned stimulus ini merupakan stimulus yang terjadi secara natural dalam merespon suatu kondisi tertentu. Contohnya ketika kita mendengar kalau teman kita sedang menghadapi musibah. Jadi
secara natural saat itu juga kita akan merasa sedih. Nah, itu yang dinamakan unconditioned stimulus. Jadi stimulusnya ini bekerja secara natural begitu saja, tidak pada satu peristiwa atau hal tertentu yang spesifik begitu. Selanjutnya ada condition stimulus. Condition stimulus ini merupakan stimulus yang terjadi akibat satu peristiwa khusus atau perasaan yang timbul akibat peristiwa yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, misalnya dulu saya sering nonton film di bioskop setiap minggu. Nah, saya sudah melakukan itu secara berulang-ulang, bahkan saya bilang tahun-tahun. Nah, ketika pandemi, otomatis kan kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, ketika saya mengingat-ingat kalau dulu saya sering uh, menonton film di bioskop itu uh, saya merasa sedih. Nah, uh, kesedihan itu diakibatkan dari stimulus atau condition stimulus ini. Jadi akibat peristiwa yang berulang-ulang. Nah, condition response ini merupakan respon yang terjadi akibat dari condition stimulus. Jadi ketika saya merasa sedih, waktu saya mengingat-ingat, waktu saya kayak kangen uh, untuk menonton film di bioskop. Nah, kesedihan tersebut merupakan condition response. Oke. Nah, selanjutnya ada repetition association. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau classical conditioning ini harus diberikan stimulus secara berulang-ulang dalam waktu tertentu gitu. Jadi market parts ini memanfaatkan tersebut dengan menggunakan yang pertama ada message repetition. Jadi mengulang-ulang pesan yang sama melalui advertisement. Contohnya mungkin uh, iklan Gojek. Jadi kalau di iklan Gojek tuh kan ada semacam tagline gitu ya. Pasti ada jalan. Nah, si Gojek ini ingin menyampaikan pesan kalau semuanya itu akan ada jalan jika menggunakan Gojek di tiap advertisement-nya itu. Nah, untuk menyampaikan pesan tersebut, ada yang namanya three hit teori. Jadi di three hit teori ini, yang pertama tahapannya ada aware, lalu relevance, dan remind. Jadi yang pertama itu, contohnya waktu di awal-awal iklan, waktu di awal-awal Gojek menunjukkan iklan dan baru muncul gitu. Jadi yang pertama ingin mendapatkan awareness dari orang-orang dulu kalau Gojek, kalau tagline itu pasti ada jalan. Nah, selanjutnya ketika udah aware maka akan masuk ke tahap relevance. Jadi uh, orang-orang kan merasa relate kalau disebut pasti ada jalan pasti itu Gojek gitu. Nah, selanjutnya setelah tahap relevance itu ada tahap remind. Jadi ketika semua orang sudah relate, ada satu pesan tertentu yang ingin disampaikan, maka uh, tahap selanjutnya remind untuk mengingatkan kalau misalnya pesan tersebut tuh masih ada gitu. Tapi uh, kapan remind ini biasanya uh, disampaikannya nggak secara nggak terlalu sering karena nanti bisa menyebabkan advertising wear out. Jadi uh, orang bisa merasa berlebihan menerima exposure dari pesan yang ingin disampaikan itu. Jadi untuk itu harus disampaikan nggak terlalu sering. Selanjutnya ada stimulus generalization. Jadi stimulus generalization ini merupakan respon yang sama dari stimulus yang sedikit berbeda. Contohnya kayak kan di market atau di pasar pasti banyak barang yang sebenarnya serupa cuma dari brand-brand yang berbeda. Contohnya kayak saya ambil Oreo dan Goryeo. Jadi Goryeo itu dia memanfaatkan stimulus generalization ini. Jadi dia menganggap kalau uh, cookies yang seperti Oreo itu dia kan mirip-mirip. Jadi sebisa mungkin kayak dia mengikuti Oreo tapi dia hanya mengambil kemungkinan besar dia hanya mengambil sebagian kecil dari pasarnya si Oreo ini. Nah, selanjutnya ada licensing. Licensing ini uh, kan kayak dia menempelkan brand yang sudah dikenal dengan produk dari brand lain. Contohnya kalau kita sering kalau kita ke Uniqlo pasti kan sering melihat ada yang namanya UT gitu kak. Dia kerjasama dengan Bismillah atau yang lain. Nah itu merupakan bentuk dari licensing. Jadi tujuan dari licensing ini untuk
memasarkan produknya atau brandnya ini ke audiens dari produk yang dia kerjasama gitu dan sebaliknya. Terus selanjutnya ini ada product form extension. Nah, product form extension ini dia menawarkan produk yang sama dalam bentuk yang berbeda pada satu brand yang sama. Terus selanjutnya ada product line extensions. Product line extension ini merupakan produk yang berhubungan dengan brand yang sudah dikenal. Jadi perbedaan dari dua ini contohnya kayak Mr. Clean. Kalau Mr. Clean itu kan dia banyak menjual tadinya kayak yang buat pembersih kaca, terus dia menjual juga alat pembersihnya, terus dia bikin pembersih lantai gitu. Nah, keseluruhan dari produknya itu merupakan produk line extension gitu. Nah, kalau produk formnya itu kan awalnya dia hanya pembersih kaca gitu, terus dia memunculkan pembersih lantai. Nah, itu merupakan bentuk dari produk form extension. Terus selanjutnya ada family branding. Family branding ini uh, dia memasarkan beberapa produk dengan nama brand yang sama untuk mengaplikasikan stimulus generalization itu. Nah, selanjutnya ada stimulus discrimination. Kan kalau tadi stimulus generalization ya, jadi dia memberikan stimulus yang kurang lebih sama dari satu produk. Nah, kalau stimulus discrimination ini, dia menargetkan konsumen untuk memilih satu stimulus spesifik di antara barang-barang lain dengan stimulus yang serupa. Jadi, dia ingin menunjukkan brand differentiation atau perbedaan produknya ini dibanding produk-produk yang serupa. Contohnya kayak Apple tuh dia kan kayak kan handphone banyak ya, cuma dia uh, menunjukkan atau mendiferensiasikan barangnya supaya barangnya itu benar-benar lihat beda dan konsumen tuh aware kalau si Apple ini beda dengan produk handphone yang lain gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman perilaku konsumen kelas B dan Ibu Elvita yang saya hormati. Sebelum perkenalkan, nama saya Rafael Saya dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai instrumental conditioning. Jadi, instrumental conditioning merupakan suatu bentuk pembelajaran perilaku yang didasarkan pada pengertian bahwa pembelajaran terjadi melalui proses mencoba dengan kebiasaan yang terbentuk sebagai hasil dari penghargaan yang diterima dari tanggapan atau oleh sebuah perilaku tertentu. Nah, jadi instrumental conditioning ini berlaku seperti classical conditioning, di mana memerlukan hubungan antara stimulus dan juga respon. Perbedaannya adalah bahwa stimulus yang menghasilkan reward respon lebih dipelajari di instrumental conditioning. Nah, di sini ada psikologis dari Amerika bernama B.F. Skinner telah mengkonstruksikan instrumental conditioning dan mendapatkan hasil bahwa kebanyakan hasil pembelajaran terjadi di lingkungan di mana individu diberi reward atau penghargaan karena telah memilih behavior tertentu. Nah, jadi di sini B.F. Skinner telah membagi reinforcement menjadi dua, yaitu positive reinforcement dan juga negative reinforcement. Nah, jadi positive reinforcement merupakan pemberian penghargaan pada perilaku dan menguatkan kemungkinan pada respon spesifik pada situasi yang sama atau mirip di masa depan. Sebagai contoh, saya akan mengambil contoh seorang anak yang menerima ice cream setiap saat dia melewati stand ice cream dan mendapatkan kenikmatan dari konsumsi es krim tersebut. Nah, setiap dia melewati toko es krim tersebut, dia pasti akan ingin untuk membeli es krim lagi. Nah, itu yang disebut dengan positive reinforcement. Dan berikutnya ada negative reinforcement atau menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, contohnya seorang anak yang tidak menyukai obat pil dan sedang demam disuruh untuk minum obat pil dengan bujukan dari ibunya bahwa setelah minum obat ini sakitnya akan hilang. Nah, jadi di sini negatif reinforcement itu merupakan sakitnya. Nah, setelah meminum pil tersebut, anak itu sembuh. Nah, saat di lain kesempatan anak ini menderita sakit lagi. Nah, secara spesifik anak tersebut akan meminta
obat pil yang telah diberikan sebelumnya oleh ibunya tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari positif dan negatif reinforcement. Berikutnya ini merupakan contoh bagian instrumental conditioning, di mana di sini contohnya stimulus situation atau situasi stimulus bahwa seorang konsumen ingin membeli celana jeans yang pas untuk dia. Nah, di sini dia mencoba brand A, lalu dia merasa unrewarded karena bagian kakinya itu terlalu loose. Habis itu dia mencoba brand berikutnya, lalu dia merasa kurang puas dengan barang tersebut karena merasa celana tersebut terlalu sempit. Lalu dia melakukan itu seterusnya hingga akhirnya dia sampai di brand tertentu di mana dia merasa bahwa celana yang dia cari itu sesuai dengan apa yang dia mau, atau rewardnya merupakan perfect fit. Nah, jadi ini akan menjadi repeat behavior. Nah, ini merupakan contoh berikutnya dari reinforcement. Ada reinforcement schedule, ada continuous reinforcement, ada fixed ratio reinforcement, dan juga variable ratio reinforcement. Dapat dilihat pada layar presentasi. Berikutnya ada extinction dan forgetting. Nah, jadi extinction merupakan fenomena yang terjadi saat respon yang telah dipelajari tidak lagi diperkuat dan hubungan antara stimulus dan penghargaan yang didapat telah hilang. Misalnya saat seorang pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan di sebuah restoran tertentu. Nah, karena dari ketidaknyaman itu, akhirnya pelanggan tersebut merasa tidak ingin datang kembali ke restoran tersebut karena rasa rewarded dari stimulusnya itu mulai berkurang. Lalu yang berikutnya ada titik forgetting, di mana suatu titik ini dinamakan hubungan antara stimulus dan penghargaan telah hilang karena kurangnya keterlibatan pada situasi pembayaran di periode waktu tertentu. Baik, saya Safina Dita dan saya akan melanjutkan untuk materi subbab berikutnya, yaitu information processing. Pada subbab ini, kita akan belajar bagaimana konsumen memproses informasi. Seperti yang kita tahu, otak manusia akan memproses informasi yang diterimanya. Konsumen juga mengolah informasi terkait produk, seperti merek, perbandingan antar merek, atribut, dan atau variasi dari faktor-faktor tersebut. Berikut adalah diagram yang menjelaskan struktur dan komponen dari pemrosesan informasi. Saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti di akhir. Sekarang kita akan membahas beberapa komponen dari pengolahan informasi. Terdapat 3 komponen dalam pengolahan informasi, yaitu storing data, encoding data, dan retrieving and retaining data. Yang pertama adalah scoring data. Memori manusia adalah pusat dari pengolahan data. Saat manusia menerima informasi, di mana informasi itu akan disimpan, terdapat beberapa tempat yang ternyata digunakan oleh manusia untuk menyimpan dan mengolah informasi. Yang pertama ada sensory store, bagian dari otak manusia di mana input sensorik disimpan selama 1 hingga 2 detik. Apabila input sensorik tidak diproses secepatnya, maka informasi itu akan hilang. Segala informasi atau data berasal dari indera manusia. Setiap indera menerima potongan informasi yang nantinya akan tergabung dan menjadi satu gambar yang jelas. Karena kita terlalu sering mendapatkan informasi, alam bawah sadar kita terkadang memblok informasi yang tidak mereka butuhkan atau gunakan. Tantangan ini nyata dirasakan oleh marketers, di mana mereka harus mampu membuat sebuah impression yang dapat bertahan. Yang kedua adalah short-term store, yaitu tempat di mana informasi diolah dan disimpan untuk periode yang singkat. Banyaknya informasi yang dapat disimpan dalam short-term store terbatas hanya untuk 4 hingga 5 informasi. Apabila data atau informasi dalam short-term store ini diolah di bawah pemrosesan yang bernama data rehearsal, maka informasi akan ditransfer ke long-term store. Prosesnya ini memakan waktu sekitar 2 hingga 8 detik. Namun, apabila informasi tidak melewati proses ini, maka informasi akan hilang
dalam 30 detik. Yang ketiga ada long term store. Tempat ini informasi akan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Data dan informasi di tempat ini biasanya dapat bertahan hingga beberapa hari, minggu, bahkan tahun. Namun, ada juga kemungkinan bahwa informasi dan data di sini hanya bertahan dalam hitungan menit saja. Komponen yang kedua ialah encoding data. Encoding adalah menetapkan kata atau gambar visual yang mewakilkan sebuah objek selama komunikasi. Tentunya kata dan gambar visual ini berhubungan dengan informasi yang ada. Marketeers dapat menggunakan logo atau simbol untuk membantu konsumen dalam proses encoding data. Contohnya adalah Kellogg's. Mereka menggunakan Tony the Tiger untuk produk Frosted Flakes-nya. Mengolah dan mengingat gambar visual membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibanding informasi verbal. Oleh sebab itu akan lebih baik apabila data di-encoding. Tetapi keduanya sangat penting dalam membangun mental image secara keseluruhan. Selanjutnya ialah information overload. Hal ini terjadi apabila konsumen menerima terlalu banyak informasi dan mereka memiliki kendala dalam proses encoding dan menyimpannya. Komponen yang ketiga ialah retrieving dan retaining data. Informasi dalam long term tidak hanya menunggu untuk kembali digunakan, tetapi akan terus diatur dan diatur ulang seiring dengan bertambahnya potongan-potongan informasi yang memiliki keterkaitan. Data chunking adalah proses di mana konsumen mengelompokkan informasi menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diingat. Nah, marketeers telah melakukan penelitian bahwa ternyata konsumen dapat mengingat 5 hingga kurang lebih 2 potongan informasi. Jadi maksudnya bisa kurang dari 5 atau bisa lebih dari 5. Contoh pemanfaatan data chunking ini adalah pemotongan nomor telepon menjadi seperti 0812 spasi 8388 spasi 884 seperti itu. Data chunking ini tentunya akan membantu proses pengingatan informasi sehingga konsumen dapat mengingatnya dengan lebih mudah. Nah, data retrieval adalah proses di mana informasi dipulihkan dari long term store yang seringkali dipicu oleh isyarat eksternal. Isyarat ini yang akan mengingatkan seseorang tentang sesuatu, kemudian mereka akan membicarakan hal tersebut. Kembali lagi ke diagram yang di awal. Setelah memahami ketiga komponen dalam pengolahan informasi, maka kita akan lebih mudah memahami diagram yang ada. Jadi, proses penerimaan informasi berawal dari adanya input sensorik yang dapat kita rasakan melalui panca indera kita. Informasi yang kita dapatkan akan disimpan di dalam sensory store selama 1 hingga 2 detik. Informasi ini perlu diproses untuk bisa pindah ke ruangan selanjutnya. Apabila tidak diproses, maka informasi akan hilang. Selanjutnya, informasi akan ke ruangan selanjutnya, yaitu sensory, yaitu short-term memory, short-term store. Nah, informasi di penyimpanan jangka pendek ini hanya dapat bertahan sebentar. Oleh sebab itu, informasi juga perlu ditransfer ke tempat penyimpanan selanjutnya, yaitu long-term store. Apabila informasi tidak diolah, maka informasi dapat hilang dalam waktu 30 detik. Informasi ini akan melalui proses bernama encoding, di mana akan ditetapkan kata atau gambar related kepada informasi tersebut. Setelah itu, informasi akan tiba di long term store dan informasi akan diatur berulang-ulang seiring bertambahnya potongan-potongan informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kemudian saya Isenin Nursilvia akan bahas mengenai cognitive learning. Cognitive learning atau pembelajaran kognitif ini adalah premis bahwa pembelajaran itu dapat terjadi dalam bentuk sebuah
pemrosesan informasi, kemudian alternatif secara berurutan, dan juga mental ketika seseorang ini sedang menghadapi masalah yang ingin mereka selesaikan. Nah, pembagian kognitif ini terjadi ketika seseorang memiliki sebuah tujuan dan mereka harus mencari cara untuk memproses data untuk membuat sebuah keputusan dan menyelesaikan masalah mereka. Nah, untuk waktu yang lama, peneliti konsumen itu mempercayai bahwa seorang konsumen ini akan melewati rangkaian mental dan juga perilaku yang kompleks sampai akhirnya ia tiba pada tujuan untuk membeli sesuatu. Nah, tahapan ini mulai dari adanya paparan informasi, kemudian ia mencari referensi, kemudian evaluasi, dan juga mungkin mereka akan mencoba lebih dari satu versi produk. Nah, barulah mereka akan memutuskan untuk membeli atau tidak. Nah, selanjutnya saya memberi contoh ketika seseorang konsumen ini ingin membeli sebuah smartphone. Nah, tujuannya adalah membeli smartphone, bukan? Kemudian ia harus memilih nih di antara banyak merek dan model. Nah, ini adalah proses pemecahan masalahnya. Pertama-tama, konsumen ini akan mengenali fitur dan model yang berbeda. Di sini saya beri contoh antara Samsung dan juga iPhone, yang merupakan paparan informasi yang ada. Nah, kemudian mereka mengembangkan preferensi dan juga evaluasi dari berbagai alternatif yang mereka kumpulkan. Nah, kemudian barulah mereka menentukan model atau merek mana yang ingin mereka beli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai consumer involvement atau keterlibatan konsumen. Nah, keterlibatan konsumen ini adalah tingkat relevansi pribadi yang dipegang produk atau pembelian untuk konsumen. Nah, terdapat dua jenis, yaitu high involvement purchase dan juga low involvement purchase. Nah, high involvement purchase ini atau pembelian dengan keterlibatan tinggi dirasa sangat penting bagi konsumen karena akan menampilkan risiko yang tinggi dan juga dapat memprovokasi pemecahan masalah dan memproses informasi yang luas. Nah, sedangkan kalau involvement purchase ini adalah atau pembelian dengan keterlibatan yang rendah, dirasa tidak terlalu penting bagi konsumen karena memiliki sedikit relevansi, sedikit risiko, dan juga sedikit provokasi pemrosesan informasi yang terbatas. Selanjutnya, keterlibatan konsumen ini dapat diukur. Nah, tetapi kata keterlibatan atau involvement itu sendiri telah didefinisikan dalam berbagai cara, termasuk keterlibatan produk, keterlibatan merek, dan juga keterlibatan iklan. Namun, tidak ada definisi universal untuk involvement tersebut, atau tidak ada cara untuk mengukurnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, alat pengukur yang paling populer adalah survei. Survei ini akan dibagikan oleh perusahaan kepada konsumennya, kemudian konsumen atau responden ini akan mengisi, dan kemudian data-data yang diisi tersebut akan diolah kembali menjadi sebuah grafik. Nah, grafik inilah yang dapat kita ketahui apakah consumer involvement ini tinggi atau tidak. Tuh. Nah, selanjutnya involvement dan konteks. Peneliti menunjukkan bahwa konteks di mana pesan promosi yang muncul itu dapat berdampak pada keterlibatan konsumen. Nah, pada satu studi menemukan bahwa konsumen yang sangat terlibat pada sebuah program olahraga akan lebih mengingat-ingat iklan-iklan yang akan diselingi dari program tersebut secara signifikan lebih baik daripada orang-orang yang tidak benar-benar terlibat dari program tersebut. Nah, selain dengan iklan, marketer juga dapat memperluas promosi dengan cara endorse, kemudian melakukan diskon, iklan, dan lain-lain. Tapi terdapat strategi terbaik untuk meningkatkan relevansi pribadi produk pada konsumen. Yang pertama, memberikan manfaat yang penting dan relevan bagi pelanggan. Kemudian yang kedua, membedakan penawaran produk dari para pesaing.
Nah, selanjutnya terdapat sebuah teori bernama hemispheric lateralization atau teori split brain. Nah, teori ini menunjukkan bahwa otak manusia ini memiliki dua belahan, yaitu belahan kanan dan juga belahan kiri, yang dapat dioperasikan secara bersamaan dan dalam memproses sebuah pembelajaran. Nah, kalau belahan kiri ini adalah sebagai pusat bahasa manusia, jadi bertanggung jawab untuk membaca, berbicara, dan juga penalaran. Kemudian sisi kiri dari otak ini juga dapat digunakan untuk berpikir rasional, aktif, dan juga realistis. Nah, sedangkan belahan kanan ini adalah sumber imajinasi dan juga kesenangan bagi manusia. Nah, jadi sisi kanan juga digunakan untuk berpikir secara emosional, metafora, impulsif, dan juga intuitif. Nah, yang terakhir, pembelajaran pasif atau passive learning. Nah, passive learning ini adalah bentuk pembelajaran di mana pelanggan menerima informasi dari paparan secara berulang dan sepenuhnya akan diproses setelah produk tersebut dibeli oleh konsumen. Nah, terdapat tokoh bernama Herbert Krugman, di mana ia adalah seorang peneliti konsumen yang menerapkan teori sebelumnya, yaitu hemispheric lateralization, saat dia menonton TV. Nah, ia menyebutkan bahwa teori ini dapat disebut juga teori pembelajaran pasif. Kenapa? Karena jika ia menonton iklan di televisi, nah otak manusia itu akan bekerja secara pasif, atau lebih tepatnya adalah otak sebelah kanan manusia akan bekerja secara pasif. Nah, jadi kalau misalkan si televisi ini dapat dikatakan bahwa televisi adalah low involvement purchase. Maka dari itu biasanya jika kita lihat kalau iklan-iklan di TV itu biasanya berulang-ulang, terus memiliki durasi yang pendek, sekitar 15-20 detik saja, dan juga memiliki slogan yang dapat terngiang-ngiang di otak manusia. Nah, dengan cara ini, konsumen ini dapat menerima lebih baik informasi-informasi yang ingin disampaikan oleh marketer kepada konsumen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang semuanya, nama saya Felicia dan saya akan mempresentasikan LO terakhir, yaitu Outcomes and Measures. Jadi, untuk marketer atau pemasar, tujuan dari consumer learning itu adalah meningkatkan pangsa pasar dan brand loyal consumer. Kedua tujuan ini berkesinambungan, sebab brand loyal customer itu adalah inti dari pangsa pasar yang stabil dan berkembang, dan brand dengan pangsa pasar yang lebih besar memiliki pelanggan setia yang banyak. Promosi marketer dibuat untuk mengajarkan atau memberitahu konsumen mengenai apa yang dipromosikan oleh brand tersebut akan menjadi jawaban dan juga kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Sehingga, pemasar harus mengukur sejauh mana konsumen telah memahami informasi yang ada di pesan promosi. Salah satu tes yang paling populer untuk mengukur pemahaman konsumen adalah melalui tes recognition and recall. Nah, tes recognition and recall ini digunakan untuk menentukan apakah konsumen ingat, mereka melihat iklan dan mengukur sejauh mana mereka membaca dan mengingat isinya. Tes recognition dilakukan berdasarkan aided recall, sementara tes recall menggunakan unaided recall. Jadi, aided recall itu sendiri adalah pengenalan yang mengukur keefektifan dari pembelajaran dan komunikasi, di mana konsumen diperlihatkan pada iklan, kemudian ditanya apakah mereka mengingat informasi atau poin-poin penting dari iklan tersebut. Lalu, unaided recall itu adalah tes pengenalan yang mengukur keefektifan dari pembelajaran dan komunikasi, di mana konsumen ditanya apakah mereka pernah membaca majalah tertentu atau menonton acara TV tertentu. Setelah itu, mereka ditanya apakah mereka dapat mengingat poin-poin penting dari informasi yang terdapat pada iklan majalah atau acara TV tersebut. Nah, contoh penerapannya itu di buku itu ada namanya Starch Readership at Study yang mengevaluasi keefektifan iklan majalah berdasarkan tiga kriteria. Yang pertama itu orang-orang memperhatikan iklan, yang kedua
konsumen mengasosiasikan iklan dengan brand yang diiklankan, dan yang ketiga itu adalah keterlibatan dengan iklan. Nah, keterlibatan dengan iklan ini dapat dilihat dari apakah konsumen membaca sebagian besar dari tulisan pada iklan tersebut. Pada mulanya, dari survei ini, responden diberikan sebuah edisi majalah dan ditanya apakah mereka sudah pernah membacanya. Mereka yang menjawab iya, kemudian ditunjukkan setiap iklan yang ada di edisi majalah tersebut dengan nama brand yang ditutupi. Kemudian ditanyakan pertanyaan yang mengukur ingatan dan recognition mereka dari iklan tersebut. Hasil dari studi tersebut adalah persentase pembaca yang dikategorikan menjadi 3. Orang yang pertama tadi memperhatikan iklan, yang kedua itu mengasosiasikan iklan dengan brand, dan yang ketiga itu memiliki keterlibatan dengan iklan. Kemudian advertisers dapat mengukur keefektifan dari tiap iklan dengan membandingkan skor dari pengukuran stretch ini dengan iklan lain yang serupa, seperti iklan kompetitor dan juga iklan sebelumnya dari brand tersebut. Nah, brand loyalty ini adalah pengukuran mengenai seberapa sering konsumen membeli produk atau suatu merek. Apakah mereka berganti merek, dan apabila mereka berganti merek, seberapa sering dan sebesar apa komitmen mereka untuk membeli produk merek tersebut secara teratur. Bagi pemasar, tingkat brand loyalty yang tinggi adalah hasil yang paling diinginkan dari consumer learning dan indikasi bahwa pemasar dapat dengan efektif memberi pemahaman pada konsumen mengenai produk, sehingga konsumen membeli produk dari brand tersebut secara konsisten. Brand loyalty memiliki 2 komponen pengukuran. Yang pertama itu adalah behavioral measure, dan yang kedua adalah attitudinal measure. Behavioral measure berfokus pada hal-hal yang tampak dan fakta, seperti contohnya kuantitas pembelian, frekuensi pembelian, dan juga pembelian berulang. Sedangkan attitudinal measure mengukur perasaan konsumen secara keseluruhan mengenai brand yang termasuk pada keinginan untuk membeli produk di masa yang akan datang. Nah, berikut adalah list dari karakteristik brand loyal consumer. Yang pertama itu, mereka cenderung berpegang pada brand yang mereka tahu dan percaya, serta mengklaim diri mereka sendiri sebagai brand loyal consumer. Yang kedua itu, berpegang pada brand-brand yang populer. Yang ketiga, menghindari untuk membeli sesuatu yang baru atau berbeda. Dan yang keempat, melihat brand yang mereka sukai sebagai teman dan memilih untuk menjaga hubungan dengan brand tersebut. Nah, kalau berikut ini adalah list dari ekspektasi brand loyal millennial consumer terhadap retail. Jadi konsumen milenial itu menginginkan retailer untuk yang pertama mengerti kebutuhan mereka, lalu menawarkan kualitas yang konsisten dan menawarkan value yang bagus, dan menangani masalah-masalah yang muncul. Lalu yang ketiga, melakukan personal approach seperti melalui email dan juga text message, dan yang keempat, menawarkan personal reward seperti penawaran eksklusif. Nah, apabila konsumen menemukan brand yang acceptable atau dapat mereka terima, mereka akan menjadi brand loyal. Berikut adalah 3 tipe dari brand loyalty. Yang pertama itu, covetous brand loyalty. Pembelian produk brand yang tidak konsisten, tidak memiliki ketertarikan yang kuat pada brand tersebut. Lalu yang kedua itu, inertia brand loyalty. Pembelian produk suatu brand karena kebiasaan dan kenyamanan, namun tidak memiliki keterikatan emosional pada brand tersebut. Dan yang terakhir itu adalah premium brand loyalty, memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap brand dan pembelian produk yang berulang kali. Biasanya konsumen melihat perbedaan kecil antara brand, sehingga mereka akan melakukan pembelian berulang hanya karena familiarity dan juga kenyamanan akan brand tersebut. Premium loyalty mempresentasikan konsumen yang benar-benar setia terhadap brand tersebut, karena mereka sudah seperti berkomitmen dengan brandnya, tidak ingin berganti brand, dan akan terus-menerus membeli produk dari brand yang sama. Apabila di suatu tempat, seperti contohnya di suatu store, produk dari brand tersebut sudah habis, mereka akan pergi ke toko lainnya untuk mencari produk dari brand tersebut. Nah, yang terakhir adalah ada brand equity, yaitu nilai intrinsik yang dimiliki oleh sebuah brand yang berasal dari persepsi orang terhadap superioritas merek, penghargaan sosial yang dimiliki apabila menggunakan produk tersebut, serta kepercayaan konsumen dan identifikasi dengan brand.
Brand yang secara besar-besaran dipromosikan untuk periode yang lama akan mendapatkan brand recognition dan consumer loyalty, yang akan menghasilkan brand equity yang tinggi. Kebanyakan perusahaan memilih untuk memanfaatkan brand equity mereka dalam bentuk family branding dan product line extensions daripada membuat brand baru, karena membuat brand baru memiliki lebih banyak resiko, contohnya biaya yang tinggi dan juga kegagalan produk. Nah, berdasarkan studi, brand-brand yang memiliki equity paling tinggi adalah Google, Apple, Microsoft, Amazon, McDonald's, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya?